dari Aek Bilah di hulu hingga Sungai Bilah di Labuhan Batu. Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebuah sungai yang mengalir dari kawasan Hulu Tapanuli hingga ke Labuhan Batu memiliki nama yang sama? Di kawasan hulu, kita mengenalnya sebagai Aek Bilah. Sementara di kawasan hilir, sungai ini dikenal sebagai Sungai Bilah. Satu nama, tetapi dua wilayah yang memiliki sejarah, lingkungan, dan perjalanan masyarakat yang berbeda. Lalu muncul sebuah pertanyaan sederhana. Dari mana sebenarnya nama Bilah berasal? Apakah nama Bilah berasal dari kawasan hulu? Apakah justru berasal dari hilir? Ataukah nama tersebut sudah ada jauh sebelum hubungan hulu dan hilir seperti yang kita kenal sekarang? Untuk menjawabnya, kita akan mencoba menelusuri jejak yang masih bisa kita temukan. Dan perlu saya tegaskan sejak awal, kita tidak sedang mengaku menemukan kebenaran mutlak. Dokumen lama adalah catatan yang ditinggalkan manusia. Ia bisa menjadi bukti bahwa sebuah nama atau peristiwa sudah tercatat pada suatu masa. Tetapi dokumen itu sendiri belum tentu menjelaskan seluruh kebenaran di baliknya. Karena itu, kita akan memisahkan antara apa yang tercatat, apa yang diceritakan masyarakat, dan apa yang masih menjadi pertanyaan. Kita mulai dari sebuah kata. Sebelum membahas sungai dan sejarahnya, kita mulai dari sesuatu yang sederhana. Kata bilah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bilah memang memiliki arti. Bilah dapat berarti belahan bambu atau kayu yang tipis dan panjang. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu yang bentuknya menyerupai benda tipis dan panjang, seperti bilah pisau atau pedang. Jadi dalam bahasa Indonesia, kata bilah memang ada dan mempunyai arti. Tetapi sekarang kita menghadapi pertanyaan yang lebih penting. Apakah bilah dalam nama Aek Bilah dan Sungai Bilah mempunyai arti yang sama dengan kata bilah dalam bahasa Indonesia? Untuk mencari jawabannya, kita menelusuri Kamus Batak Toba. Kita buka Kamus Batak. Kamus pertama yang kita telusuri adalah Kamus Bahasa Batak Toba Indonesia, karya Anggur P. Tambunan, yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1977. Kemudian kita periksa kamus yang lebih baru. Kamus Bahasa Batak Toba, karya Opung Faustin Panjaitan, tahun 2010. Dua kamus. Dua periode yang berbeda. Kita mencari satu kata sederhana. Bilah. Tetapi kata bilah, dengan pengertian seperti yang kita temukan dalam KBBI, tidak kita temukan sebagai lema dalam dua kamus Batak Toba tersebut. Dan justru disinilah muncul sesuatu yang menarik. Dalam Kamus Batak Toba yang kita telusuri, kita menemukan kata hulbab. Kata tersebut berkaitan dengan bilah kayu yang dibelah, bahkan dijelaskan sebagai bilah kayu yang terlampau besar dibelah. Jadi ketika kita mencari istilah Batak yang berhubungan dengan benda seperti bilah kayu, yang kita temukan justru hulbab, bukan bilah. Maka muncul pertanyaan. Kalau bilah bukan kata Batak Toba dengan arti seperti dalam KBBI, mengapa nama bilah digunakan pada sungai di kawasan yang masyarakat hulunya menggunakan bahasa Batak Toba? Apakah kata tersebut berasal dari bahasa lain? Apakah merupakan nama tempat yang sudah sangat tua? Atau ada sejarah bahasa yang belum kita temukan? Kita belum tahu. Tetapi sekarang kita mempunyai sebuah petunjuk. Jejak bilah di hilir. Sekarang kita bergerak menuju kawasan hilir. Pada tahun 1822, seorang penjelajah bernama John Anderson melakukan perjalanan di kawasan pantai timur Sumatera. Dalam catatannya, ditemukan nama Bandar Beelah dan Sungai Beelah. Perhatikan bentuk tulisannya. Beelah. Bukan bilah seperti ejaan yang umum kita gunakan sekarang. Tetapi bunyinya sangat menarik untuk penelitian kita. Catatan tersebut juga menggambarkan aktivitas masyarakat dan perdagangan di kawasan Sungai Beelah. Ada hasil hutan dan berbagai komoditas yang bergerak melalui kawasan tersebut. Ini menjadi salah satu bukti penting bagi penelitian kita. Pada tahun 1822, nama Beelah sudah tercatat di kawasan hilir. Tetapi ingat, ini hanya membuktikan bahwa nama tersebut sudah tercatat pada tahun 1822. Dokumen itu belum mengatakan. Inilah asal-usul kata bilah. Jadi kita tidak akan memaksanya mengatakan lebih dari yang memang tertulis. Kesultanan Bilah. Kemudian kita menemukan nama yang bahkan lebih terkenal dalam sejarah kawasan hilir. Kesultanan Bilah. Kesultanan ini berpusat di kawasan Negeri Lama,
Labuhan Batu. Sejumlah penelitian sejarah menempatkan berdirinya Kesultanan Bilah sekitar tahun 1630. Kemudian kesultanan ini berkembang dan menjadi salah satu kekuatan politik di kawasan tersebut. Nama Bilah akhirnya tidak hanya menjadi nama sungai. Ia juga menjadi nama sebuah kesultanan. Namun sekali lagi, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh langsung mengatakan, Sungai Bilah mendapatkan namanya dari Kesultanan Bilah. Belum tentu. Bisa saja kesultanan mengambil nama dari wilayah atau sungai yang sudah lebih dahulu dikenal. Bisa juga nama tersebut mempunyai sejarah yang jauh lebih tua. Jadi keberadaan Kesultanan Bilah justru menjadi petunjuk penting, bukan jawaban akhir. Cerita keris yang jatuh ke sungai. Di sekitar sejarah Bilah, ada pula cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah cerita tentang keris yang jatuh ke sungai. Cerita ini menarik. Karena keris bukan sekadar benda biasa dalam kebudayaan masyarakat masa lalu. Ia dapat menjadi benda pusaka, simbol kekuasaan, dan bagian dari cerita turun-temurun. Konon, ada sebuah keris yang jatuh ke sungai. Kemudian peristiwa tersebut dikaitkan dengan nama Bilah. Tetapi sekali lagi, ini adalah cerita masyarakat. Kita belum mempunyai dokumen yang cukup untuk mengatakan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi seperti dalam cerita. Jadi kita tidak menyebutnya fakta. Kita menyebutnya jejak cerita masyarakat. Dan pertanyaannya justru, mengapa cerita ini muncul? Apakah hanya sebuah legenda? Ataukah ada peristiwa sejarah yang kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Kita belum tahu. Sekarang kita naik ke hulu. Setelah melihat jejak Bilah di hilir, kita kembali menuju kawasan hulu. Menuju daerah yang sekarang dikenal sebagai Aek Bilah, Tapanuli Selatan. Dan ternyata, nama Bilah juga muncul di sana. Dalam catatan kolonial abad ke-19, kita menemukan nama Oeloe Bilah. Kata Oeloe dalam ejaan Belanda lama merujuk pada bagian hulu. Sedangkan Bilah sangat menarik karena bentuknya dekat dengan Bilah yang kita kenal sekarang. Dalam salah satu catatan, Oeloe Bilah disebut bersama Si Oelamboe dan Loboe Tajas. Nama-nama ini menarik perhatian. Karena Si Oelamboe sangat dekat dengan nama Si Hulambu. Sedangkan Loboe Tajas sangat dekat dengan Lobu Tayas. Kedua nama tersebut sekarang kita kenal di kawasan kecamatan Aek Bilah. Maka catatan tersebut menjadi salah satu petunjuk penting dalam penelitian kita. Bukan berarti kita mengatakan batas wilayah Oeloe Bilah pada masa itu persis sama dengan batas kecamatan Aek Bilah sekarang. Tidak. Batas wilayah zaman kolonial dan batas kecamatan Indonesia modern tidak otomatis sama. Tetapi catatan tersebut memberikan kita sesuatu yang penting. Nama Oeloe Bilah sudah tercatat dalam konteks wilayah yang berkaitan dengan kawasan hulu yang sekarang kita kenal sebagai Aek Bilah. Sebuah jejak yang tidak bisa diabaikan. Sekarang kita susun apa yang sudah kita temukan. Di hilir, tahun 1822, Baelah sudah tercatat. Di hulu, abad ke-19, Oeloe Bilah sudah tercatat. Dan di dalam keterangan Oeloe Bilah, kita menemukan nama yang dekat dengan Si Hulambu dan Lobu Tayas. Artinya, nama yang menyerupai Bilah ternyata bukan hanya muncul di hilir. Ia juga sudah tercatat di kawasan hulu pada abad ke-19. Dan ini sangat penting. Karena sebelumnya kita mungkin bertanya, apakah nama Bilah baru dibawa dari hilir ke hulu pada zaman modern? Catatan abad ke-19 membuat pertanyaan itu menjadi lebih rumit. Karena nama Oeloe Bilah sudah ada jauh sebelum tahun 1950-an. Hulu dan hilir memang terhubung. Tetapi hubungan antara hulu dan hilir juga bukan sesuatu yang baru. Jauh sebelum tahun 1930-an, manusia sudah bergerak antara kawasan pedalaman dan kawasan hilir. Sungai dan jalur perdagangan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hasil hutan dan hasil pertanian dari pedalaman bergerak ke arah hilir. Sebaliknya, manusia dan barang dari hilir juga dapat bergerak menuju pedalaman. Jadi sangat mungkin terjadi pertukaran. Barang, manusia, budaya, bahkan mungkin kata-kata. Tetapi sekali lagi, mungkin bukan berarti pasti. Kita belum memiliki dokumen yang mengatakan kata Bilah dibawa dari hilir ke hulu. Itu belum kita temukan.
Bahasa Hulu pada masa lalu. Ada satu hal yang juga perlu kita pahami. Menurut pengetahuan dan pengalaman masyarakat setempat, bahasa Indonesia atau Melayu belum begitu familiar di kawasan Hulu sebelum sekitar tahun 1950-an. Bukan berarti tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tetapi penggunaannya belum seperti sekarang. Masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari. Maka muncul pertanyaan. Jika hubungan dengan kawasan hilir sudah berlangsung sejak lama. Jika nama Bila sudah tercatat di kawasan hilir. Jika di Hulu juga sudah ditemukan nama Oeloe Bila. Melalui jalur apa nama itu bertahan dan digunakan? Apakah melalui perdagangan? Perjalanan? Perkawinan? Hubungan pemerintah? Atau justru nama tersebut memang sudah lama hidup di Hulu sebelum hubungan tersebut semakin intensif? Misteri kata Bila semakin dalam. Sekarang kita kembali kepada kata tadi. Bila. Dalam bahasa Indonesia, kata ini jelas mempunyai arti. Tetapi dalam dua kamus Batak Toba yang kita telusuri. Kamus Bahasa Batak Toba Indonesia, Anggur P. Tambunan, 1977. Dan Kamus Bahasa Batak Toba, Opung Faustin Panjaitan, 2010. Kita tidak menemukan kata bila sebagai lema dengan arti seperti dalam KBBI. Sebaliknya kita menemukan hulbab, yang berkaitan dengan bilah kayu yang dibelah. Maka pertanyaan kita menjadi semakin kuat. Apakah bilah memang berasal dari bahasa Batak? Atau, apakah bilah merupakan nama lama yang bukan lagi bagian dari kosakata sehari-hari masyarakat yang sekarang tinggal di sekitarnya? Atau mungkin, ada bahasa lain yang menjadi sumbernya? Kita belum tahu. Lalu, sekarang mari kita kembali kepada pertanyaan awal. Bilah di hilir sudah tercatat pada 1822. Oeloe Bila di kawasan Hulu juga sudah tercatat pada abad ke-19. Dan satu pertanyaan yang mungkin paling menarik. Jika Oeloe Bila sudah tercatat di kawasan Hulu pada abad ke-19, sejak kapan sebenarnya masyarakat di sana menggunakan nama Bila? Mungkin jawabannya masih tersimpan dalam arsip Belanda. Mungkin ada dalam peta yang belum kita temukan. Mungkin ada dalam kamus-kamus lama. Atau mungkin, jawabannya masih hidup dalam cerita orang-orang tua di sepanjang aliran sungai ini. Karena sejarah tidak selalu datang kepada kita dalam bentuk jawaban. Kadang-kadang sejarah hanya memberikan kita sebuah jejak. Lalu meminta kita untuk mencari jejak berikutnya. Dan untuk nama Bilah, perjalanan kita ternyata baru dimulai. Menurut Anda, dari mana sebenarnya nama Bilah berasal? Apakah dari Hulu? Dari hilir? Atau ada sejarah yang jauh lebih tua daripada keduanya? Tuliskan pendapat dan cerita yang Anda dengar dari orang tua atau leluhur Anda di kolom komentar. Karena mungkin, satu cerita dari Anda adalah potongan puzzle yang selama ini belum kita miliki.